Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, untuk hari ini berjumpa lagi bersama Bu Eri dalam pelajaran bahasa 22 ya. 22 Januari 2024. Iya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran hari ini, coba cek sekeliling kalian apakah ada sampah? Aman? Aman. Kemudian apakah ada yang sakit? Tidak ada, sehat semua ya. Jadi kita bisa memulai untuk pelajaran kita hari ini tentang pelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan materi apa tadi? Teks berita. Oh, teks berita. Oke. Welcome to student. Pakai bahasa Inggris padahal bahasa Indonesia, nggak masalah. Oke, kita mulai dengan yang namanya berdoa. Siapa yang berkenan memimpin kita dalam doa pagi hari ini? Ya, Jaya. Silakan Jaya untuk ke depan memimpin kita dalam doa. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang saya bawakan menurut agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Kak Jaya, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya cek kehadiran. Kita presensi terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Biasanya Bu Guru kalau mengabsen saya tanya satu-satu tentang perasaannya. Tetapi hari ini kita cek dulu teman-teman kalian siapa saja yang tidak hadir ya. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa saja? Melani kenapa? Sakit. Habis apa? Melaninya kenapa sakit apa? Habis jatuh. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi kalau di jalan ya. Jadi kalian harus pentingkan namanya keselamatan. Dari teman kita belajar bagaimana menjaga keselamatan. Harapannya kedepannya tidak ada lagi yang terjadi seperti itu. Oke? Berarti Melani ya? Melani. Berikutnya siapa lagi? Arsi. Arsi kemana? Izin kemana? Sakit juga. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini Melani sama Arsi. Kita doakan Melani dan Arsi sembuh dari sakitnya dan bisa bergabung lagi bersama kita di sini. Oke? Ya. Selanjutnya, kita tepuk P5 terlebih dahulu. Boleh berdiri boleh. Kita sama-sama berdiri. Oke? Siapa yang mau memimpin kita dalam tepuk P5 hari ini? Jaya lagi. Yang lain? Yogi. Yogi boleh pimpin kita di tepuk P5. Teman-teman sebelum belajar kita tepuk P5. Tepuk P5. Fisik. Penguatan. Profil. Pelajar Pancasila. Satu kali lagi Yogi. Tepuk P5. Projek. Penguatan. Profil. Pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Kak Yogi. Silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang Ibu mau tanya apa yang kalian rasakan hari ini sebelum pembelajaran, mungkin dari rumah, kemudian tadi ketemu teman-teman dan sampai masuk di kelas ini. Apa yang kalian rasakan hari ini? Siapa yang mau mewakili teman-teman kalian? Ada? Amat? Asik. Asik alasannya karena seru belajar pelajaran bahasa Indonesia. Siapa lagi
Mungkin ada yang perasaannya lagi sedih, siapa coba? Ada yang sedih tidak? Tidak ada. Oke, harapan Ibu Guru yang sedih, yang kesel, yang kecewa, hadir dalam pelajaran bahasa Indonesia, perasaan itu tolong dihilangkan. Ya, kita belajar bahasa Indonesia hari ini dengan perasaan bahagia, senang dan selain bahagia senang bergembira. Oke, bisa ya? Ya, harapannya bisa. Oke. Berikut, kita mulai dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini Ibu Guru sudah ada 1, 2, 3. Di situ yang pertama mungkin Fikar tolong bacakan dulu yang pertama. Menjaga kenyamanan saat belajar. Ada yang paham maksudnya menjaga kenyamanan saat belajar? Tidak berisik. Kemudian? Ya, apa Ariana? Menghargai guru. Bukan hanya guru saja yang butuh dihargai, teman-teman kalian juga harus dihargai. Karena di dalam pembelajaran hari ini, di sini ini bukan hanya bu guru saja, tetapi kalian dan teman-teman kalian. Oke, berikut yang kedua. Yogi lagi baca, coba Yogi. Mendengarkan ketika guru berbicara. Ya, mendengarkan ketika guru berbicara. Bukan hanya ibu guru saja yang perlu didengar, tetapi teman-teman kalian juga butuh didengar. Karena hak untuk didengar dan berbicara itu milik semua orang. Oke. Yang terakhir ada Albi baca. Saling menghargai sesama teman. Ada yang maksudnya tahu ini apa? Ada yang tahu? Bagaimana saling menghargai? Tidak colek sana, tidak colek sini, ya? Iya. Ada yang mau menambahkan selain 3 ini? Ada? Sudah pas? Pas ya? Berarti kesepakatan ini kita pakai dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran. Oke. Berikut ice breaking. Ice breakingnya apa? Kalian boleh menebak gambar yang ibu tampilkan. Sabar ya. Petunjuknya, gambar berikut membentuk 2 kata. Waktu menjawab hanya 10 detik saja. Membentuk 2 kata. Kecepatan ya? Apa? Buku cerita. Berikut. Coba angkat tangan, siapa yang mau jawab? Apa Jaya? Tempat makan. Coba kita lihat benar atau salah. Jangan sampai jawabannya tempat nasi kan? Jawabannya tempat makan. Berikut. Yang terakhir. Apa? Coba siapa yang angkat tangan, siapa yang jawab? Rumput kering. Iya. Kita lihat benar atau salah rumput kering ini. Oh iya, betul ya. Kayak lemput kering. Thank you. Ternyata suaranya mendebarkan.
Ya, tadi ice breaking-nya sudah, tebak gambar. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua dulu dalam ice breaking. Oke, selanjutnya setelah tebak gambar, Ibu Guru mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran adalah di mana saat kalian melakukan pembelajaran, hasil akhirnya adalah kalian nanti mampu melakukan ketiga hal yang Ibu sudah tuliskan. Yang pertama di situ kalian nanti mampu apa? Kalian dapat menelaah teks berita dengan memperhatikan struktur dengan tepat. Di sini berarti nanti kalian dapat menelaah strukturnya dengan tepat. Berikut yang kedua, peserta didik dapat menelaah teks berita berdasarkan kaidah bahasa dengan tepat. Berarti kita akan belajar yang namanya tentang kaidah kebahasaan. Kalian nanti akan menelaah dalam sebuah teks berita. Berikutnya, peserta didik dengan menggunakan mind mapping dapat menulis teks berita berdasarkan unsur dan struktur dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dengan tepat. Jadi nanti ada Ibu Guru tayangkan video, kalian menulis teks berita berdasarkan video tersebut. Tentunya kalian menuliskan berdasarkan strukturnya, kemudian berdasarkan kaidah kebahasaan. Kemudian kaidah kebahasaan itu apa, struktur itu apa, nanti kita akan bahas sebelum kalian menulis. Nah, kemudian Ibu Guru mau tanya dulu sebelum melanjut lagi. Di sini apa yang telah kalian pelajari di materi sebelumnya, sebelum hari ini? Ada yang mau menjawab? Materi sebelumnya? Arianet, semateri sebelumnya kalian belajar apa? Unsur-unsurnya. Berarti sebelumnya kita bahas tentang unsur-unsurnya. Sekarang kita bahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Oke? Ya. Berikut apa yang belum kalian pahami tentang materi sebelumnya? Apa? Jaya mungkin ada? Fikar? Ada mungkin? Atau paham? Sudah paham tentang materi yang sebelumnya? Paham semuanya? Oke, kalau paham kita buktikan nanti saat menulis itu paham semuanya, teman. Tapi saya yakin kelas 8C ini anak-anak yang luar biasa. Berikut, apakah manfaat nonton? Oh, sebelum pertanyaan ini Bu Guru mau tanya. Tadi pagi ada yang nonton berita tidak? Enggak. Tidak ada. Yogi nonton berita di mana? Di TV? Kalau di HP kayaknya nggak mungkin ya, karena jaringan kita lagi bermasalah gitu ya, tidak ada jaringan internetnya. Nonton di televisi. Tentang apa Yogi tadi pagi? Seorang petani digigit beruang. Kakinya sampai hilang. Yo, luar biasa itu, aduh kok bisa sekali gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati dengan binatang buas ya. Jangan sampai kita sudah tahu itu binatang buas, kalian main unjuk jago, saya mau tes dulu begitu. Bukan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Ada lagi tidak ada nonton berita. Tadi malam. Nah, sekarang kalian ini coba biasakan nonton berita, karena berita itu sangat penting dalam kehidupan kita, di mana kita bisa mengetahui informasi-informasi yang mungkin kamu belum ketahui sama sekali. Contohnya tadi tiba-tiba ada seorang petani yang kehilangan kakinya, mungkin terjadi banjir di mana, kemudian ada kejadian apa seperti itu di tempat lain. Untuk profil pelajar Pancasila, dalam pembelajaran kali ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang kita akan peroleh dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana tadi kita diawali dengan berdoa. Kemudian nanti mandiri kalian mengerjakan, ada yang namanya mengerjakan evaluasi secara mandiri. Kemudian kreatif, kalian nanti akan lebih kreatif dalam mengkreasikan hasil karya kalian dalam mind mapping yang nanti kalian akan selesaikan. Berikutnya,
berpikir kritis. Tentunya kalian dalam mengerjakan tidak serta-merta langsung ada jawabannya. Pasti kalian dulu akan berpikir bagaimana jawaban itu ada dan mendapatkan informasi dari sumber-sumber, dari buku, dari manapun. Oke? Berikut yang terakhir adalah bergotong royong. Nah, di dalam kelompok nanti kalian akan bergotong royong karena dalam pembelajaran hari ini kita akan adanya namanya diskusi kelompok. Paham ya? Semua ini nanti kita harapkan akan tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Berikut pertanyaan. Pernahkah kalian menonton? Tadi sudah saya tanyakan ke Yogi ya. Berikut setelah dari Yogi tadi, di sini Ibu sajikan satu video. Coba nanti dalam video ini beritanya tentang apa. Jadi simak video berikut, peristiwa apakah yang terjadi di dalam video tersebut. Mungkin bisa kalian lihat sini ya. Halo teman-teman, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua Terkini bersama saya, Jason Korel. Kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Timika Merauke kembali rusak. Kerusakan tersebut mengakibatkan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Warga Merauke saat ini tidak dapat menggunakan jaringan telepon biasa dan jaringan internet. Kepala Kantor Telkom Merauke, Jitak Nikef, mengatakan gangguan jaringan terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini terjadi disebabkan adanya kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Merauke Timika. Kerusakan berada pada jarak 138 km dari Kabupaten Merauke dengan kedalaman 42 meter di bawah laut. Demikian Papua Terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami, di antaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua. Oke. Setelah nonton video yang Ibu tayangkan tadi, peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut? Ada yang mau jawab? Angkat tangan dong. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Ayo, saya yakin semua bisa ini. Ayo, Ahmad, coba berdiri Ahmad. Ya, jawabannya? Putusnya jaringan Telkom di Merauke. Terputusnya jaringan Telkom di Kabupaten Merauke. Setuju semuanya tadi? Setuju. Ya, kalau setuju tadi sebaiknya angkat tangan juga ya. Oke, silahkan. Terima kasih banyak Kakak Ahmad. Berikan tepuk tangan dong buat Kakak Ahmad. Silakan duduk Kakak Ahmad. Ya, kita lanjut. Kita mulai dengan materi dulu. Materi singkat tentang berita sebelum kalian melanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Di sini pengertian teks berita. Teks berita adalah, siapa yang mau bantu baca? Jaya lagi, yang lain dong. Farel. Farel coba baca. Teks berita adalah teks laporan yang menyampaikan suatu peristiwa, kejadian atau informasi sudah atau sedang terjadi. Oke, terima kasih Kak Farel. Teks berita adalah teks laporan yang menyampaikan sesuatu peristiwa, kejadian atau informasi yang sudah atau sedang terjadi. Contohnya yang sedang terjadi itu biasanya ada reporter-reporter yang menyiarkan langsung di tempat kejadian. Benar atau salah? Benar. Ya, itu berarti ada peristiwa yang sedang terjadi. Baik. Berarti paham ya pengertian teks berita ini? Ini beritanya, teksnya berarti ada di dalam sebuah tulisan. Oke? Berikut. Di sini ada unsur teks berita. Unsurnya dalam bahasa Inggrisnya. Sini yang pintar bahasa Inggris, siapa tolong baca dulu? Ariana. Bahasa Inggrisnya aja dulu. What, when, where, who, why, who. Iya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya biar Bu Eri saja. Dalam bahasa Indonesianya ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau apa ini berkaitan dengan beritanya atau peristiwa.
Kalau kapan berkaitan dengan kapan, berarti waktu peristiwa. Kemudian di mana berkaitan dengan tempat kejadian. Berikutnya siapa, berarti berkaitan dengan korban atau pelaku dalam kejadian peristiwa tersebut. Berikut, mengapa berkaitan dengan penyebab. Kalau bagaimana berkaitan dengan proses. Berarti bagaimana peristiwa terjadi, kan ada prosesnya. Tidak tiba-tiba banjir, tidak tiba-tiba kebakaran. Pasti ada prosesnya kenapa sampai terjadi kebanjiran dan kebakaran. Gitu. Kayak tadi kabel optik di Kabupaten Merauke terputus, pasti ada penyebabnya, iya kan? Oke. Berikut struktur teks berita. Di situ ada, kelihatan atau tidak itu? Kelihatan. Ayo, siapa yang mau bantu bacakan Bu Eri lagi? Dimas mungkin mau bantu bacakan? Ya, ada kepala, badan, dan ekor. Tapi jangan lupa ada yang namanya judul. Ada judul berita, jangan tiba-tiba ada kepala, gitu kan ya. Jadi kita nanti ada judul, ada kepala, badan, dan ekor. Kepala ini isinya ada nanti sebagian dari 5W+1. Nah, kemudian di bagian badannya itu adalah penjelasan tentang yang ada di atasnya. Gitu. Berikutnya ekornya adalah bagian di mana katanya tidak begitu penting, dia hadir boleh, tidak hadir juga tidak masalah. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita mulai dengan apa yo? Di situ tulisannya apa kira-kira? Kira-kira apa tulisannya? Kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku. Kenapa pakai bahasa baku? Ya jelas, kalau pakai bahasa daerah hanya daerah tertentu, gitu kan? Kalau bahasa daerah biasanya hanya televisi daerah. Gitu ya, ada TV Jatim, benar ada tidak? Biasanya beritanya pakai bahasa Jatim. Tapi kalau berita nasional biasanya menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia. Oke. Berikut kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan apa? Tanda petik, ya. Kemudian ada konjungsi bahwa, kata-kata mental, temporal, keterangan waktu dan tempat. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti saya berikan sebuah materi yang nanti bersamaan saya berikan bersama dengan LKPD. Kalian akan menyelesaikan dengan LKPD tersebut. Berikut langkah-langkah menulis berita. Di sini menentukan sumber berita. Sumber beritanya nanti akan saya berikan yaitu berupa video. Berikut mendatangi, tidak perlu mencatat fakta-fakta. Nih, fakta-fakta penting ini berdasarkan 5W+1H tadi. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya apa? Adik Simba. Betul, adik Simba. Kemudian yang keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi kalian menulis nanti berdasarkan dua, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Di sini ada contoh teks berita, Ibu Guru tampilkan, tetapi nanti ada di materi yang akan Ibu Guru bagikan. Jadi sekilas saja di sini ada contohnya, yaitu banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Ibu Guru mau bikin cari berita di Merauke, tapi Merauke jarang-jarang banjir gitu ya. Banjir kan langsung hilang gitu. Berikut, mendesain perencanaan proyek. Jadi tugas kalian di hari ini adalah membuat proyek mind map. Ya, mind map yaitu nanti dalam kertas manila kalian mengerjakan di kertas manila tersebut. Tetapi sebelum menulis dalam kertas manila, kalian akan menyelesaikan dalam kertas LKPD. Kemudian peserta didik dibagikan. Ya, di sini saya akan bagikan. Kemudian bersama kelompok kalian mengonstruksikan ide atau gagasan untuk menyusun teks berita. Oke, di sini Ibu akan bagikan. Kalian lihat dulu dalam LKPD tersebut
nanti saya akan melakukan dalam kelompok itu apa yang harus saya kerjakan. Jadi dilihat dulu ya. Atau ada yang bertanya sebelum dilanjut? Ini setiap kelompok satu dulu ya. Oke, sebelum Ibu lanjut bagi LKPD-nya tentunya kita akan bagi dulu kelompoknya. Ternyata kita belum bagi kelompoknya. Kita akan bagi kelompoknya dulu. Jadi kelompok ini di sini ada 4 meja. 4 meja. Kemudian di setiap meja itu akan menjadi satu kelompok. Ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi supaya cepat nanti setiap meja akan menjadi satu kelompok. Jadi kelompok di sebelah sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelompok. Sepakat untuk ini kelompoknya? Sepakat. Oke. Jadi saya sekarang baru dibagi LKPD dengan materinya. Dibaca dulu apa yang harus kalian kerjakan dalam LKPD. Tulis nama kelompoknya dulu. Ditulis dulu nama kelompoknya sudah. Oke, kalau sudah tulis nama kelompoknya, coba perhatikan lagi. Di sini kita akan menyusun jadwal pembuatan. Yang pertama di sini membuat kesepakatan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam menulis teks berita. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan dalam menyelesaikan proyek? Kita akan sepakat. Berapa lama? 40 menit. Cukup dalam 40 menit? Cukup. Jadi 40 menit ini nanti kalian akan menyelesaikan LKPD-nya beserta dengan mind mapping-nya. Ya, sekarang berdiskusilah. Simak videonya, kemudian diskusikan dalam kelompok, kerjakan LKPD dan buatlah dalam peta konsep atau mind mapping. Nah, sebelum Ibu Guru tayangkan videonya, kalian kerjakan dulu bagian awalnya yang ada teksnya terlebih dahulu di sini. Tabel yang awalnya dulu. Jadi nanti Ibu kasih kesempatan mengerjakan yang ada di tabel awal. Kemudian setelah tabel awal selesai, baru kita lanjut ke video. Baru kita lanjut ke namanya mind mapping-nya. Oke, siap? Berarti 40 menit itu dimulai dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Ya, bisa berhadap-hadapan dengan teman-temannya. Di sini Bu Guru langsung bagi kertasnya saja.
Iya, fokus ya. Saya perhatikan ini di belakang tadi ini cewek-cewek ini kurang fokus tadi. Oke, dikerjakan. Jika kesulitan boleh bertanya sama Bu Eri, bukan tanya jawabannya ya. Boleh tanya tapi cara mengerjakannya. Ayo ini dibantu. Temannya dibantu. Ini siapa punya? Oke, sebelum kalian lanjut coba perhatikan dulu. Dalam mengerjakan diskusi kelompok ini ada penilaian yang akan Ibu lakukan. Dari tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi, dari mulai gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian penilaian dari profil pelajar Pancasila, semuanya Ibu nilai dalam sini. Sini sudah Ibu siapkan. Jadi kalian bekerja samalah, kreasi dalam mengerjakan tugas bersama-sama. Paham ini? Paham. Oke, silakan dilanjut. Bagaimana? Boleh. Udah itu situ. Boleh tapi tidak belum membakar kamera ya. Nggak apa-apa ini. Sarul toh. Boleh ini aja toh, tulis di mungkin kepalanya ada di paragraf berapa, begitu aja tulis di paragraf berapa. Iya. Betul ya. Boleh. Di sana ada yang menulis toh? Ya kalau sana sudah ada yang menulis boleh dilanjutkan. Ini tidak satu warna juga kan bisa. Di sini kasih biru, di sini kasih hijau. Air sama.
Ada kesulitan kelompok ini? Aman? Habis. Pakai spidol yang besar tidak bisa. Enggak apa-apa tembus. Enggak apa-apa tuh tembus. Enggak apa-apa. Ini sudah kelihatan ya. Dari sini boleh Yogi. Yang mana? Oh, nanti kita lihat. Ada nggak apa-apa? Boleh tidak kalau Yogi jangan terlalu banyak jalan di situ? Dibagi tugas ya. Oke, untuk tabel pertama sudah selesai? Sudah selesai belum tabel pertamanya? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang video terlebih dahulu ya. Ya.
benar saat ini Anda sedang menyaksikan. Ya. Untuk yang video ini kalian akan menentukan apanya? Di situ tugasnya ngapain? Yang tabel kedua? Berdasarkan strukturnya. Jadi dari video tersebut kalian menulis berdasarkan strukturnya. Jadi tentukan mana yang dalam berita tersebut ada bagian kepalanya, badannya sama ekor. Paham ini? Ada yang tidak paham? Bagaimana tugas keduanya tadi? Menulis berdasarkan strukturnya, yaitu yang ada dalam tampilan video. Paham ya? Paham. Kita lanjut dulu. Halo teman-teman, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua Terkini bersama saya Jason Korea. Kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Timika Merauke kembali rusak. Kerusakan tersebut mengakibatkan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Warga Merauke saat ini tidak dapat menggunakan jaringan telepon biasa dan jaringan internet. Kepala Kantor Telkom Merauke Jitan Nikah mengatakan gangguan jaringan terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini terjadi disebabkan adanya kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Merauke Timika. Kerusakan berada pada jarak 138 km dari Kabupaten Merauke dengan kedalaman 42 meter di bawah laut. Demikian Papua Terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami. Diantaranya Butuh diulang? Diulang lagi ya, satu kali lagi. Dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya, halo teman-teman, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua Terkini bersama. Semuanya nyimak dulu. Kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Timika Merauke kembali rusak. Kerusakan tersebut mengakibatkan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Warga Merauke saat ini tidak dapat menggunakan jaringan telepon biasa dan jaringan internet. Kepala Kantor Telkom Merauke Jitan Nikah mengatakan gangguan jaringan terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini terjadi disebabkan adanya kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Merauke Timika. Kerusakan berada pada jarak 138 km dari Kabupaten Merauke dengan kedalaman 42 meter di bawah laut. Demikian Papua Terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami, diantaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua, dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya Jason Korea beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan Satu kali lagi ya. Jadi semuanya menyimak untuk yang terakhir kalinya. Halo teman-teman, saat ini Anda sedang menyaksikan program Papua Terkini bersama saya Jason Korea. Kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Timika Merauke kembali rusak. Kerusakan tersebut mengakibatkan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Merauke putus total. Warga Merauke saat ini tidak dapat menggunakan jaringan telepon biasa dan jaringan internet. Kepala Kantor Telkom Merauke Jitan Nikah mengatakan gangguan jaringan terjadi pada Kamis 4 Januari 2024 pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini terjadi disebabkan adanya kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom Group pada ruas Merauke Timika. Kerusakan berada pada jarak 138 km dari Kabupaten Merauke dengan kedalaman 42 meter di bawah laut. Demikian Papua Terkini hari ini, tetap update berita lainnya di sosial media kami, diantaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, TikTok Tribun Papua, dan website kami tribunpapua.com. Akhir kata saya Jason Korea beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Tadi dalam tayangan video
tugas kalian adalah menentukan atau menulis teks berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi setelah kalian nonton ini, kalian tentukan strukturnya yang mana kalian tulis dalam bentuk nanti teks berita. Jangan lupa memperhatikan kaidah kebahasaan, seperti tadi ada yang namanya konjungsi bahwa, kemudian ada yang mengatakan itu kan biasanya diawali lagi dengan tanda petik seperti itu. Itu jangan lupa ditulis di situ. Kemudian waktu dan lain sebagainya. Oke? Paham ini ya? Paham? Silakan dilanjutkan. Jika sudah, langsung ke mind mappingnya ya. Dalam kertas manila kalian buat. Ibu guru putarkan musik lagi. Kalau sudah, boleh ditulis di sini ya, di kertasnya ya. Yang butuh pewarna lagi ada nih, siapa yang butuh? Tidak? Cukup? Ini? Bawa aja semua. Nah. Geser biar dapat kursi. Ini geser ke sini, orangnya aja yang bergeser. Nah ya, Jaya di tengah-tengah. Apa itu 4 atau 9? 4. Boleh.
kelompok ini? Aman ya? Berarti di sini mungkin strukturnya kali ya. Loh ini kan yang video kan. Kalau ini kan struktur yang ini. Oh ya, langsung tulis paragraf. Di sini kan paragraf 1. Atau sini strukturnya. Oh ini sudah ya, kaidahnya sudah ya. Berarti tinggal struktur. Paragraf. Ya, tinggal paragraf 1. Apa tuh? Tulis toh kepala beritanya ada di paragraf 1 gitu. Kalau bisa tulisannya agak besar-besar. Ya tulisannya usahakan nanti teman kalian bisa baca ya, jangan terlalu kecil. Ini yang desainnya sendiri ya. Ini. Mengatakan itu kata kerja mental bukan? Katakan di situ ada tuh, mengatakan ya. Dia termasuk kemudian dia pakai ini kalimat langsung dia. Dia kalimat langsung. Kalimat langsung. Ini yang tubuhnya sudah. Ini yang tubuhnya udah. Yo, salah tuh harusnya di sini. Berarti gini, gas panah. Harusnya tadi di sini bisa nih. Berarti dikasih tanda panah. Ayo ditulis itu isiannya, kotak-kotaknya belum diisi tuh. Warna apa? Ada itu dari situ. Kayaknya di sana Bu Guru punya ada yang kecilnya itu sana ada kali Mas. Yang di tempat kotak kecil. Struktur R-nya mana? Stuk itu nanti jadi bukan struk. Alah, ngapain? Bisa. Gimana maksudmu? Sini, set. Ini bisa enggak? Betul. Nanti jadi stroke lagi, bukan stroke. Dia habis aja di gini. Oh, gini. Ya, digambarin aja. Jadi hitamin Jai nanti. Jadi
S T. Dikit kah? Aku tipu nanti. Set, oh iya. Seru. Ayo mulai isi yuk, tulis. Bagaimana? Pulang jam 1. Sepertinya. Bagaimana itu untuk apa, Bu? Bagaimana? Kayak bagaimana itu untuk tanya. Bagaimana itu masuk di mana menurutmu? Dari tadi kita pikirin. Iya, kita pikirin. Bagaimana proses toh? Itu kayak kalau kabel optik itu putus itu disebabkan karena apa? Jaringan tidak ada diakibatkan karena apa? Terputusnya jaringan walau optik kan? Nah, itu. Tadi ini yang kamu tanyakan yang teksnya atau yang video? Video. Yang bagaimana berarti penyebab jaringannya hilang karena apa? Terputusnya kabel optik, iya. Pakai tangan. Tangannya sampai korban. Kalau nggak pakai mata. Kayak gini juga bisa. Tapi kayaknya gede banget ini. Habis kayaknya ya. Ininya sudah ditulis kepalanya di paragraf berapa udah. Iya. Di planning enak. Bentar ya. Aku buat ininya. Kalian tinggal planning aja. Di planning kan. Ini awas amatnya jangan diwarnain ya. Saya warnain. Ikutin aja masternya. Suruh blend ya blend gitu. Sorry. Makanya taruh di sini. Oh, ininya itu dijawab juga langsung. Bagaimana unsurnya? Iya, Iya. dijawab langsung. Di sini judulnya apa? Kapan peristiwanya terjadi? Ditulis saja di situ. Ini aja lo bisa. Arin ini belum Rin. Sabar lah. Ini jadi bangga.
tanganku loro. Nanti judulnya hijau. Pakai ini. Ternyata ada yang kedinginan pakai AC ya. Paling pagi dulu kalau siang baru tarik biar nggak kehabisin krayon banyak. Langsung aja tulis pakai itu. Nih. Ya, waktunya 10 menit lagi ya. Dibagi tugas, yang nulis sebelah sana siapa, yang nulis sebelah sini siapa. Wih, orang tanya gimana? Iya. Kan platingnya oh, di make puter. Ya, nanti di plating tuh warnanya jadi kayak langit. Ini Hari ini setelah dia pakai ini, dia pakai tenaga kekuatan. Ayo fokus di kelompoknya, yuk. Yang belum ini kalian
Sudah itu Yogi bantu temannya. Dia baru tadi presentasi. Bantu presentasi. Dia baca semua. Ayo, fokus. Udah, fokus yang lain itu udah begitu aja, udah bagus tuh. Ayo. Sudah? Ya, silakan ke kamar mandi cepat. Ya 5 menit lagi ya. Langsung aja tulis pakai spidol tuh. Terus. Bisa warna-warna yang lain tuh. Ini ditulis nih. 5 menit lagi. Ayo lebih tenang sini, jangan terlalu ribut. Lebih tenang. Gak apa-apa sama warna. Mau ini biru jangan kasih. Kalau mau warna biru juga ya bisa. Ayo lebih tenang ya. Aman? Sudah tentukan siapa yang ini presentasi? Moderatornya sudah ada? Ya. Ini masih ada 2 nih, yuk. Gak usah pakai pensil, langsung aja nggak apa-apa.
Langsung aja, nggak usah pakai pensil Dimas. Langsung aja. Ini langsung ini, siapa yang nulis ini? Dibantuin ini langsung. Langsung. Yang penting warna terang di atasnya kuning toh, bisa. Kamu gak ngomong kalau saya suruh mau krayon. Gila. 2D. Yogi, diletakkan itu. Sudah selesai? Tapi tulisannya semua sudah? Oke. Ini tulisannya sudah sisa apa saja? Sisa apa? Ini bisa gimana? Ayo cepat. Udah, dihapus nanti aja, ditulis dulu yuk. Sini sudah selesai? Tulisannya udah semua? Tulisannya udah? Oke. Ini ekornya belum, nggak ada? Ekornya enggak ada. Enggak. Ya, Ibu Guru kasih tambahan waktu 5 menit lagi ya. Ya. Silakan 5 menit dimaksimalkan waktunya 5 menitnya. Lebih tenang kan lebih bagus. Nggak usah kerusa-kerusu. Yogi sebelah sini boleh? Yogi sebelah sini. Ya, Yogi sebelah sini. Sudah selesai? Ya. Kasih bersih, menyimpan itunya. Sudah. Yang mau dikumpul yang mana kertasnya? Loh. Sabar nanti dihapus.
Dirapikan ya itunya, tugasnya. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Sudah selesai? Udah. Berarti kita nunggu kelompok 3 dan kelompok 1. Ayo. 2 menit lagi, maksimalkan waktunya. Berarti yang pertama kelompok 1. Enggak apa-apa. Di itu kelompok berapa? Kalian tadi kelompok 4 ya? Di tamin aja lagi enggak apa-apa. Makanya kita duduknya di nomor 2 tadi. Enggak apa-apa sudah. Kita yang kedua berarti. Oke, 1 menit lagi selesai. Oke, Dimas aman sudah? Oke, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing lagi. Duduk yang rapi. Silakan kembali ke duduk tempatnya duduk situ. Ya, kembali ke tempatnya masing-masing, duduk dengan rapi. Ya, sekarang kalian lihat setelah berdiskusi di situ peserta didik bersama guru mendiskusikan kelayakan teks berita yang dibuat agar siap dipresentasikan. Jadi ibu guru mau pastikan dulu yang kita bahas kan ada 2. Yang pertama tentang menelaah, yang kedua adalah menulis. Berarti keduanya sudah ada semuanya? Sudah ada semuanya? Sudah dikerjakan semuanya? Berarti kalian siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan menggunakan mind map yang sudah kalian kerjakan dalam kertas manila. Berarti kalian punya sudah layak ya. Berikut di sini. Presentasi hasil proyek menulis teks berita di depan kelas. Saling menanggapi. Perhatikan. Selama ini mungkin kalian kurang menanggapi hasil presentasi teman. Diharapkan di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kalian menanggapi hasil dari presentasi teman kalian. Siap atau tidak? Siap ya? Siap. Saya yakin kelas 8C ini luar biasa semuanya. Oke, kemudian apakah kalian mengalami kendala saat mengerjakan LKPD? Tidak. Berarti sekarang siap untuk presentasi. Untuk presentasi di sini ada 4 yang akan dipresentasikan. Yang pertama unsurnya, kemudian struktur, kemudian kaidah, yang terakhir adalah tabel yang kedua yaitu menulis tes deskripsi. Setiap kelompok memiliki tugasnya nanti masing-masing. Contohnya nanti 1 mendapatkan unsur, yang dapat nomor 2 mendapatkan struktur, nomor 3 dapat kaidah, yang nomor 4 dapat menulis teks berita. Jadi tidak semuanya dipresentasikan dalam satu kelompok. Jadi dibuat satu-satu saja. Siap? Ya. Jadi setiap ketua timnya boleh maju ke depan untuk mendapatkan undiannya. Oke, silakan maju 1 orang dalam kelompoknya di sini. Sini ya.
Sini boleh, di sini boleh. Hadapnya ke sana dong, ke teman-temannya dong. Nah, oke. Mundur sedikit. Nah, sekarang sama-sama ambil 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka. Nomor 1 berarti dapat unsur, kedua struktur. 1 berarti dapat unsur. Silakan duduk. 3 berarti dapat kaidah. Kamu dapat 4 berarti dapat menulis teks berita. Kamu dapat nomor 2 berarti berkaitan dengan struktur. Oke, silakan duduk. Ya, kalian nanti boleh menanggapi, kan kalian punya jawaban masing-masing. Menurut kalian mungkin kalian bisa memberikan pendapat, mungkin dari kelompok ini perlu menambahkan yang namanya ini, mungkin ada bagian yang kurangnya. Begitu ya? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, sekarang kita mulai dari yang dapat undian nomor 1. Silahkan dimulai dengan unsur. Iya, silahkan maju di depan. Pegang, itu dipegang aja. Siapa yang pegang? Yogi yang apa? Yang baca. Yang baca tidak pegang, berarti temannya yang tidak memiliki peran dapat pegang. Ya. Yang tinggi ya. Yang tinggi dong. Agak maju sini. Agak maju sini, semua teman-temannya lihat. Nah. Oke. Ya teman-teman, di sini kelompok pertama mau mempresentasikan, diharap untuk menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok yang pertama presentasi. Kemudian kalian melihat perlu ditanggapi, ditambah atau dan sebaliknya. Oke? Bisa? Oke, silakan. Di LKPD teks berita. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisa Junita Marani. Saya Sahrul Aryono. Saya Abdul Setiawan. Berikut kami akan menampilkan LKPD kami. Unsur apa judul berita tersebut? Banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Kanan. Unsur dari teks berita yang kami telaah yaitu berdasarkan apa tadi? Teks ya? Teks ya, Bu. Ya, teks 1. Unsurnya ada apa saja di situ? Silakan presentasikan. Ada apa, Ya. di mana, kapan, mengapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Selanjutnya coba jelaskan dalam teks tersebut itu peristiwa apa yang terjadi dan lain sebagainya. Silakan. Apa judul berita tersebut? Ya. Banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Ya. Selanjutnya. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Hari Minggu, tanggal 24 bulan Januari tahun 2021. 1. Berikut. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena hujan deras mengguyur. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Kota Bekasi. Siapa kepala camat Pondok Gede? Ibu Nanda Rahmawati. Bagaimana keadaan rumah yang terendam banjir? Banjir ini sangat parah sehingga menyebabkan 250 kepala keluarga terdapat banjir, Bu.
Ya, terdampak banjir. Oke, dari penyampaian dari kelompok pertama presentasi, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, silakan. Silakan. Tadi sudah benar semua atau belum? Mungkin ada koreksi dari kelompok lain berkaitan dengan apa, siapa, dan itu tadi. Ayo, coba mungkin diulang sekali lagi. Bagaimana? Iya? Ya, diulang sekali lagi. Boleh. Jadi semuanya harus menyimak dengan baik ya. Apa judul berita tersebut? Banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Hari Minggu tanggal 24 bulan Januari tahun 2021. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena hujan deras mengguyur. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Kota Bekasi. Siapa nama Kepala Camat Pondok Gede? Ibu Nanda Rahmawati. Bagaimana keadaan rumah yang terendam banjir? Banjir ini sangat parah sehingga menyebabkan 250 kepala keluarga terdampak banjir. Oke. Dari keenamnya tadi ada yang mungkin kurang pas? Ada yang perlu ditambahkan? Ada? Coba katakan siapa? Dimas? Ya. Yang berkaitan tentang di mana? Menurut Dimas? Ya, bisa. Terus kelompok 3 mungkin perlu ditambahkan tentang kecamatan. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, dari kelompok lain? Oke. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk tadi. Oke, kelompok lain. Ayo kelompok lain. Kelompok lain? Ada? Kelompoknya Ariana? Sudah pas? Sama dengan hasil jawabannya? Yang tidak sama yang mana? Misalnya, apa banjir di dengan banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi? Misalnya. Itu bagian apa? Unsurnya. Unsurnya. Yang bagian apa? Yang tulisannya apa, kapan, itu Apa? jawabannya. Oh, langsung jawabannya. Oh, tapi kan tetap sama aja di sana dijelaskan. Oh, apa tadi tentang apa? Dijelaskan juga kan? Ya, semuanya sudah pas? Sudah. Oke. Bisa diterima ini untuk tadi pernyataan? Oke. Berikutnya, silakan kalau tidak ada yang menanggapi lagi, silakan ditutup. Silakan ditutup. Sekian dari kami hasil diskusi kami. Ya, hasil diskusi. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Pakai tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, nanti kita hasilnya tempel ya. Nanti dong. Berikut kelompok struktur, silakan maju ke depan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa nih? Tentang banjir di 6 kecamatan. Yang kalian bahas adalah apanya? Struktur. Ya, yang kalian bahas adalah struktur. Perkenalkan, nama saya Jaya Andika Nur Hidayat. Saya Adela Mutafia. Saya Nini Raziza. Saya Hoyrul Bisma. Saya Lailatul Nur Faiza. Silakan. Pertama, kalian bisa dibuka lembarannya? Ya. Untuk struktur, yang untuk banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi,
Untuk yang kepala, paragraf pertama. Sudah. Untuk yang tubuh, paragraf kedua. Benar. Ekor, paragraf ketiga. Bisa dibacakan dulu. Sudah. teksnya. Untuk teksnya, paragraf pertama, hujan deras mengguyur kota Bekasi sejak Minggu 24 bulan 1 2021. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di kota Bekasi terendam banjir. Menurut Ibu Nanda Rahmawati, Camat Pondok Gede, banjir sudah merendam pemukiman warga di 6 kecamatan. Nanda menuturkan, kecamatan yang terendam yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jati Asih, Meda Satria, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Ia pun menambahkan ketinggian air di 6 kecamatan tersebut berkisaran antara 10 hingga 120 cm. Oke. Sudah? Semuanya sudah? Paragraf kedua Ya, paragraf kedua tadi berkaitan dengan Kecamatan Pondok Gede menjadi wilayah dengan banjir yang terparah yaitu setinggi 1,2 meter. Tuh, benar? selanjutnya. Untuk yang ekornya, pemerintah Kota Bekasi terus memantau lokasi banjir dan membantu penanganan di lokasi tersebut. Oke. Ya. Dari penyampaian dari kelompok 1, mungkin ada yang mau menanggapi? Siapa? Coba ungkapkan, sampaikan. Cepat. Sarul. Menanggapi dari kelompok pertama. Silakan. Dan berdiri ya. Iya, baik. Dari cara membaca tanda baca sudah benar Bu. Iya. Semuanya sudah pas dan juga dari KPD juga sudah bagus. Sampai lagi. Mind map-nya sudah cukup bagus. Iya. Oke. Kalau bacanya kalau bisa dibuat satu-satu. Oh, begitu. Sebaiknya anggota Bisa. bisa. Terima kasih Kakak Sarul. Iya. Ada lagi? Kelompok yang ini belum. Yang ini belum tadi ya, belum menanggapi. Ada yang menanggapi? Tidak. Pas? Oke, berarti sepakat ya struktur dari teks berita dalam LKPD itu. Untuk kepalanya itu terdapat di paragraf berapa tadi? 1. Paragraf 1. Kemudian tubuhnya ada di paragraf 2. Untuk ekornya ada di paragraf 3. Sepakat semuanya? Oke, kalau sepakat terima kasih banyak. Untuk struktur kedua, Bu. Oh, yang ini nanti bagian yang Siap. Oke, silakan. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau simak baik-baik nanti kalian menanggapi ya. Oke. Izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iskal Musa. Saya Milianti Handayani. Saya Aprilia Sesia Nurhadidah. Saya Risma Suresmawati. Saya Zulfikar Afgadi. Kami akan mempresentasikan tentang kaidah kebahasaan yang akan dijelaskan dengan teman kami Meli. Kebahasaan menurut diskusi kelompok kami menemukan 2 kaidah, yaitu kalimat langsung dan konjungsi bahwa. Di sini ya, Mei. Ya. Ya, dijelaskan. Yang kalian dapatkan tadi ada kalimat langsung dan konjungsi bahwa. Oke. Kalimat langsung yaitu kecamatan
yang terendam yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih, Medan Satria, Pondok Gede, Rawalumbu. Konjungsi bahwa adalah nanda mengatakan bahwa data tersebut merupakan laporan sementara yang didapatkan oleh BPBD Kota Bekasi berdasarkan pemantauan petugas di lapangan. Oke, coba di LKPD itu ada di paragraf keberapa dan keberapa, itu kalimat langsung ada di paragraf keberapa dan konjungsi di bawah di paragraf ke bawah. Coba ambil. Ya, beritahu ke teman-teman yang konjungsi kalimat langsung itu terdapat di paragraf salah ya? Ya. Beritahu teman-teman di paragraf keberapa dan teman-temannya juga menyimak ada di paragraf keberapa. Ya kan? Kalimat langsungnya ada di paragraf Pertama. ada di paragraf pertama. Ada melihatnya ditandai biasanya dengan tanda apa? Tanda petik. Ada? Berarti yang disampaikannya sudah tepat. Berikut konjungsi bahwa ada di kalimat di paragraf nomor Kedua. paragraf kedua ada konjungsi bahwa? Ya. Berarti yang disampaikan oleh kelompok ini sudah tepat. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Sarul, silakan. Kaidah bahasanya kurang satu. Untuk kelompok ini mungkin ditambahkan menurut kelompok mana? Kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok 4 kurang 1. Mungkin bisa disampaikan yang kurangnya ada di mana? Kurangnya ada di konjungsi temporal. Konjungsi temporal, yaitu dengan Seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya. oh iya, berarti nanti bisa ditambahin ya. Berarti nanti ditambahin dengan adanya konjungsi temporal, yaitu dengan kata kemudian, sejak, dan lain-lain. Oke, bisa? Bisa diterima di kelompok ini? Bisa, Bu. Bisa. Coba disampaikan Kak Sarul tadi ada di paragraf keberapa? Ini paragraf pertama. Di paragraf pertama. Ada lihat? Kemudian sejak ada ya? Oke, bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih Kak Sarul. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Sarul. Dan kelompok Philip. Oke. Jika penambahannya sudah tidak ada lagi, boleh ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, kelompok terakhir. Jadi satunya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala atas berkat limpahannya dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami tentang teks berita. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Mini. Nama saya Ceramawati. Nama saya Muhammad Faril Muram. Perkenalkan, nama saya Dimas Fariza. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah. Berikut Miftah akan menjelaskan, mohon diperhatikan. Ya, di sini kita akan menjelaskan kelompok 3 mengatakan mohon diperhatikan ya. Ya, yang kelompok belum menanggapi sama sekali diharap menanggapi dari hasil presentasi kelompok lain. Ya, lanjut Kak Miftah.
Sini ada kepala kabel optik milik PT Telkom. Ya, sabar dulu sebelum dilanjut. Minta maaf ya. Jadi yang disampaikan ini berdasarkan apa tadi? Video. Jadi sebelumnya disampaikan dulu hasil dari teks berita yang kami tulis adalah berdasarkan video. Ya, disampaikan dulu. Hasil dari Diskusi diskusi kami adalah berdasarkan video. Iya, berdasarkan video. Oke. Kepala kabel optik milik PT Telkom ruas Timika Merauke rusak. Iya. Berikut. Bagian tubuh jaringan telekomunikasi di Merauke putus. Warga Merauke saat ini tak bisa gunakan jaringan telepon biasa dan internet. Kepala kantor Telkom Merauke Jitak Nika mengatakan gangguan terjadi pada Kamis tanggal 4 bulan 1 tahun 2024 pukul 09.15 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya. Bagian ekor gangguan terjadi disebabkan adanya kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom pada luas Merauke Timika. Oke. Selanjutnya. Berikan terima kasih kepada Miftah karena udah menjelaskan. Berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup kita berikan kesempatan yang lain dulu ya. Ya, berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Silakan siapa yang mau menanggapi? Ya. Menanggapi Ahmad ya, dari kelompok 2. Silakan. Yang waktu pas di bagian kepala kantor Merauke Jitak mengatakan gangguan terjadi pada Kamis 4 Januari 2021 itu di bagian kepala bukan di bagian tubuh. Alasannya? Alasannya karena bagian kepala itu berisi 5W plus 1. Jadi menurut kelompok 2 mengatakan bahwa yang disampaikan di bagian tubuh tadi seharusnya terdapat di bagian kepala gitu. Bisa dipahami nih? Bisa. Sedangkan yang di bagian kepala ini bisa dikatakan yang namanya jujur. Oke? Bisa dipahami? Untuk kelompok lain sepakat yang disampaikan oleh kelompok 2? Sepakat. Kelompok 1 sepakat? Sepakat. Sama? Beda. Ada mungkin yang ditambahkan? Sabar, kita persilakan ke Ahmad dulu baru selanjutnya ke Kakak Arya. Silakan dulu tepuk tangan buat Kakak Ahmad. Mungkin Kakak Ariana mau menambahkan lagi? Bisa dibacakan untuk yang ekor? Yang ekor. Gangguan terjadi disebabkan adanya kerusakan kabel optik bawah laut milik PT Telkom pada luas Merauke Timika. Untuk ekornya aku rasa ada di badan atau di tubuh ya. Ekor itu sebenarnya warga baru saat ini tidak bisa menggunakan jaringan telepon biasa dan internet itu seperti informasi biasa. Informasi biasa. Jadi menurut Kakak Ariana, yang di bagian ekor itu adalah informasi yang biasa saja. Jika dia hadir boleh, tidak hadir juga tidak masalah. Seperti yang disampaikan oleh Kakak Ariana. Bisa diterima? Bisa. Oke, nanti tolong diperbaiki ya. Oke, terima kasih. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Wow. Tawa lagi. Ya, nanti terakhir kita tempel di sana ya. Kita dokumentasi di sana. Kita tempel dulu baru dokumentasi. Oke. Setelah presentasi kita lanjutkan. Oke, dibersihkan dulu mejanya. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini.
Ya, hanya menyimpan mejanya aja, yang lain digulung aja ini kertasnya saja dulu. Ya, duduk di tempatnya lagi, kita tutup. Oke, sudah digulung aja. Sudah? Oke. Mohon perhatiannya. Di sini Ibu akan tanyakan beberapa pertanyaan. Coba kalian coba jawab dan resapi setelah pembelajaran kita hari ini. Kita refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan belajar hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesannya dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ada? Atau tidak ada? Atau memang menyedihkan ini hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Dimas? Menegangkan. Selain menegangkan, ada yang punya perasaan lain? Seru. Apalagi? Senang, Bu. Senang. Iya, bahagia. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya masih bertemu dengan Bu Eri. Oke. Kemudian Ibu Guru mau tanya lagi. Apa yang dipelajari hari ini? Kita belajar hari ini tadi apa saja? Yang pertama, kita membahas tentang teks berita. Yang kita bahas dalam teks berita apa saja? Yang pertama, unsur. Kedua, struktur. Ketiga, keempat, menulis teks berita. Kita mulai dari unsur. Unsurnya ada apa saja tadi? Apa? Apa? Kita mulai apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Oke, sudah tahu ya unsurnya ada. Ada berapa Kak Sarul? Unsurnya ada berapa? Ada 6. Berikut kita masuk ke struktur. Strukturnya ada berapa? Ada 3. Jangan lupa judulnya ya. Yang pertama ada kepala, kedua terakhir ekor. Kemudian kaidah kebahasaannya tadi yang kalian sudah jelaskan dalam presentasi tadi ada apa saja? Kata baku. Kemudian kalimat langsung. Konjungsi bahwa. Tadi yang Kakak Sarul tadi jawab yang disampaikan. Ya, konjungsi temporal. Apa lagi? Ada lagi tidak? Ya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui dari unsur, struktur, kaidah, nah ketiganya tadi digunakan untuk menulis teks berita, yaitu tadi teks beritanya harus berdasarkan apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi kalian kalau menulis teks berita harus berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, untuk pertemuan bahasa Indonesia kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan terima kasih juga atas bantuannya. Kemudian kita tutup hari ini dengan 1 kali tepuk. 2, 1, 3. Iya, kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia menutup kita dalam doa penutup? Jaya lagi. Iya, bolehlah Jaya lagi, silakan. Ya. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada ibu guru. Selamat pagi ibu guru. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, Ibu beri kalian evaluasi, nanti dikerjakan di rumah. Diselesaikan di rumah. Ini diselesaikan masing-masing. Diselesaikan masing-masing atau sendiri-sendiri atau mandiri.
Jadi besok tolong dibawa, taruh di mejanya ibu guru atau dikasih ibu guru kalau ketemu. Oke? Bisa dipahami? Ya, di sini tugasnya adalah pertama, bacalah informasi berikut. Informasinya berkaitan dengan berita. Jadi di sini ada beberapa peristiwa, beberapa pernyataan yang nantinya kalian tulis di sini dalam bentuk satu teks berita utuh. Jadi digabung menjadi satu berita utuh. Bisa dipahami nih? Bisa. Jadi kerjanya bagaimana tadi? Di rumah. Kemudian diselesaikan secara mandiri. Kemudian tugasnya adalah menggabung dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas. Bisa dipahami nih ya? Bisa. Ibu guru bagi satu-satu. Berapa? 4. Oke, kalian boleh meninggalkan ruangan ini, dimulai dari yang kelompok pertama boleh meninggalkan ruang dan seterusnya ya. Oke, silakan.